Allah yang generasional ini bahkan menyatakan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita membangun kumpulan umat dari berbagai generasi, tua, muda, kecil, besar, untuk datang beribadah kepada Dia. Halo semuanya, berjumpa lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Meskipun liburan sudah di depan mata, jangan sampai fokus dan semangat kita kendor ya. Semangat terus untuk setiap hal yang sedang dikejar. By the way, ibadah minggu kita juga ada yang secara onsite loh di Pasir Koja 58. Teman-teman Bandung bisa langsung datang ya, karena sudah tidak perlu untuk registrasi lagi. Pengumuman terakhir nih, gue juga mau mengingatkan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau transfer ke rekening yang ada. Saat memberi. Oke deh, kalau begitu siapin hati dan pikiran kita untuk beribadah. Enjoy the service! Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Meninggikan namamu selalu, benar muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Meninggikan namamu selalu, benar muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Meninggikan namamu selalu, benar muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas setiap keberadaanmu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita.
Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection ini. Dan saya berdoa agar setiap kita tetap semangat, tetap beraktivitas dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan excellent. Karena kehidupan kita ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk Tuhan tentunya. Dan minggu ini kita akan membahas tema dari generasi ke generasi. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, ajari kami bagaimana kami menjalani keseharian kami sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Bukakan pola pikir kami, robos Tuhan setiap benteng pemikiran yang salah dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus bangun dan tata kehidupan kami, tuntun kami untuk berjalan dalam kehendak Allah. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, dengan tema dari generasi ke generasi, dan untuk itu kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Agak panjang dikit teman-teman, tetapi supaya kita mengerti latar belakangnya. Ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Ya, dari generasi ke generasi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus bergerak dari generasi ke generasi. Dan setiap agendanya pun bukan hanya dalam skala yang kecil tetapi dari generasi ke generasi. Dan hal ini yang menjadi poin pertama yang perlu kita sadari, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang generasional. Ya, Allah yang kita kenal di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab adalah Allah yang bergerak secara generasional. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 khususnya di dalam ayat yang ke-10 yang tadi kita baca disinggung seperti ini dalam ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Musa menuliskan ayat-ayat ini dan mendeklarasikannya kepada seluruh bangsa Israel tentang Allah yang mereka sembah, dan mereka tidak boleh lupa tentang hal ini. Dan disinggung sebagai Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, penyebutan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi ini juga untuk menyatakan kepada bangsa Israel
khususnya kepada generasi yang baru yang belum sempat melihat betapa dahsyatnya Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Dan juga termasuk kepada kamu dan saya, kita semua generasi yang baru. Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan layak disembah dari generasi ke generasi. Generasional, intergenerasi di dalam kehidupan kita. Ya, dari seorang yang sudah berumur, lanjut usia dan rambut putih sampai kepada generasi yang baru. Para mahasiswa tingkat 1 atau bahkan kamu seorang pelajar atau bahkan seorang anak-anak sekalipun. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang layak untuk disembah. Allah yang selalu bergerak dari generasi ke generasi dan berbicara kepada generasi demi ke generasi. Gak peduli umurmu tua, muda, baru lahir atau bahkan sudah lanjut usia. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang layak untuk disembah dan satu-satunya Allah yang layak disembah dari generasi ke generasi. Dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang generasional ini mengingatkan kepada Musa untuk memastikan agar bangsa Israel juga turut mengajarkan tentang kebenaran ini. Allah yang generasional kepada generasi yang berikutnya, generasi yang lebih muda. Itulah alasan kenapa diungkapkan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Supaya kita pun mengerti siapa yang kita sembah. Bahwa Allah bekerja bukan zaman dulu, tetapi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, ini yang jadi sesuatu yang keren bagi saya. Allah yang generasional ini bahkan menyatakan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita membangun kumpulan umat dari berbagai generasi, tua, muda, kecil, besar, untuk datang beribadah kepada Dia. Ya, Tuhan gak ingin hanya sekedar menjadi Allah bagi generasi Israel zaman dulu. Tetapi Allah adalah Allah bagi generasi kita hari ini pula. Dengan maksud kenapa Dia memperkenalkan sebagai Allah yang generasional. Sehingga karya keselamatannya bisa dialami dari generasi ke generasi. Bukan cuma dengar cerita tentang kedahsyatan Tuhan dalam zaman orang tua kita dulu. No, Tuhan masih bekerja sampai hari ini di dalam kehidupanmu dan akan terus bekerja. Supaya janji pemulihan Tuhan itu bisa dialami dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita dengar cerita Tuhan tolong, Tuhan bikin mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu bukan cerita zaman dulu, tetapi zaman sekarang pun engkau bisa mengalaminya. Mujizat pertolongan Tuhan juga. Dan mujizat pertolongan tersebut bisa dialami dari generasi ke generasi. Dan Allah ingin setiap orang bisa mengenal hal tersebut. Sehingga ketika Allah yang generasional, yang bergerak secara generasi ke generasi, Dia menyatakan dirinya juga lewat firman Tuhan. Dan kemudian Dia katakan, ajarkan ini kepada generasi yang berikutnya. Ya, sehingga kita bisa lewat hal ini kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang generasional juga. Bagaimana Tuhan tahu bahwa Kristus adalah Allah yang berkuasa, yang relevan sampai hari ini, yang bisa menolong dan menjawab setiap permasalahan orang sampai hari ini dan sampai kapanpun juga. Yaitu ketika mereka melihat, ketika kita bersama-sama tua, muda, pelajar, mahasiswa, profesi muda, keluarga muda, dan yang sudah lanjut usia pun bisa datang bersama-sama menyembah Tuhan. Itulah maksud Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa janjinya selalu ada dari generasi ke generasi. Dan Allah pun bekerja dari generasi ke generasi. Yang setuju katakan amin. Ya, artinya kalau kamu dengar cerita orang tuamu dan pertobatan orang tuamu, Tuhan mau lakukan hal yang sama juga dalam kehidupanmu. Dan kalau kamu pernah mengalami hal tersebut di dalam kehidupanmu, saya mau katakan Tuhan gak mau berhenti hanya dalam dirimu, tetapi kepada adik-adikmu juga. Kepada generasi angkatan di bawahmu juga. Bukan cuma cerita nostalgia zaman dulu kamu pelayanan waktu pelajar dan hari ini kamu seorang mahasiswa ataupun profesi muda. Tuhan mau lakukan hal yang sama dari generasi ke generasi. Sehingga untuk mengenal dan menceritakan tentang Allah yang generasional ini,
untuk menggambarkannya kepada dunia betapa Allah kita adalah Allah yang bergerak dari zaman ke zaman, kita nggak bisa bermodalkan kekuatan kita sendiri, tetapi bermodalkan komunitas orang percaya. Ya, ada waktunya Tuhan panggil kita secara pribadi, tetapi Tuhan pun akan bergerak secara komunitas dan kita perlu bergabung di dalamnya. Kemudian komunitas bukan cuma komunitas generasi kita sendiri. Wah Kak, Tuhan sudah lakukan sesuatu dalam komsel saya, dalam sel grup saya. Tetapi tahukah kamu bahwa Tuhan mau lakukan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Sehingga bukan cuma komunitasmu sendiri, bukan cuma generasimu sendiri. Tetapi Tuhan mau bergerak juga berdasarkan komunitas intergenerasi. Dari generasi ke generasi. Untuk menggambarkan betapa Allah itu demikian besarnya. Sehingga kita gak bisa cuek dengan hal ini. Ini yang perlu dibongkar dari pola pikir kita. Karena kita seringkali berpikir, generasi gua doang, saya doang. Sementara Tuhan mau lakukan dan memang Tuhan pakai satu demi satu orang yang ada. Tetapi Tuhan akan gabungkan di dalam satu komunitas. Mari kita lihat di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Bicara tentang generasi ini. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ini luar biasa. Ini tekanan yang diberikan di dalam bagian akhir dari perjanjian lama. Inilah sebenarnya panggilan bagi setiap kita justru. Setiap kita para mahasiswa, para profesi muda yang sedang meniti karir, mempersiapkan diri untuk mengejar, mengembangkan potensi kita di dalam marketplace. Teman-teman, ingat, Tuhan sedang bergerak dan di dalam masa-masa akhir Tuhan sedang ingin bergerak membangkitkan satu generasi dengan pengurapan yang luar biasa di mana kita akan menjadi jembatan untuk berelasi dari generasi di atas kita dan juga untuk memberkati generasi yang ada di bawah kita. Saya ulang, kita sedang dipanggil dan sedang ditantang. Kalau engkau sudah pernah pelayanan bertahun-tahun dan hari ini sedang mulai sibuk mempersiapkan diri untuk menikah, untuk mengejar karir, tetapi percayalah bahwa kita sedang dipanggil untuk menjadi jembatan berelasi dengan generasi yang di atas kita dan memberkati generasi yang di bawah kita. Sebagaimana yang tadi barusan kita baca di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Utusan orang yang bergerak dengan pengurapan sebagai Nabi Elia yang membawa pemulihan antara yang tua, orang tua kepada yang muda, anak. Dan juga anak supaya berbalik kepada bapaknya, kepada yang jauh lebih tua. Ya, artinya ada pemulihan antar generasi, intergenerasi ini. Ini memang berlawanan dengan arus individualisme rohani yang sedang berkembang di dalam hari-hari ini, khususnya sepanjang pandemi. Karena di sepanjang pandemi ada banyak orang yang kemudian berjuang dengan dirinya sendiri. Ada yang berkata, saya kan sudah sibuk. Saya kan profesi muda, saya kan mahasiswa sibuk kuliah dan saya sedang mempersiapkan portofolio saya. Mendingan saya berjuang bagi diri saya sendiri. Seringkali iman kita pun jadi iman yang individual. Cari ibadah yang enak, yang mana sih yang enak nyambung buat saya. Datang ibadah, ya ada teman saya enggak ya? Kalau enggak ada teman saya ya udahlah saya tinggalin aja. Doa juga isinya apa? Ya saya juga berkati usaha saya, berkati S2 yang ingin saya capai, berkati perkuliahan saya dan saya lagi. Iman yang individu, iman yang hanya sekedar egois untuk diri sendiri. Tetapi apa yang harusnya kita lakukan kalau kita ingin bertumbuh dalam iman yang sejati? Kita harus tangkap maksud Allah di dalam generasi ini, dalam zaman ini. Kita tidak dipanggil hanya untuk punya relasi dengan Tuhan secara pribadi saja. Tetapi kita juga dibawa untuk bertumbuh di dalam iman melalui relasi kita dalam komunitas. Dan bahkan secara lebih besar yang tadi kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang generasional. Artinya kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman dengan generasi yang lebih tua di atas kita dan juga dengan generasi yang lebih muda di bawah kita. Halo?
This is a new thing. Tetapi saya percaya ini waktunya di mana kita melayani dan bertumbuh secara intergenerasi. Dengan urapan Nabi Elia kita bisa bergerak di dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang generasional. Dan dia membangun kumpulan orang percaya dengan mentalitas intergenerasi juga. Dengan mentalitas generasional juga. Bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk saya yang enak buat saya. Not just like that. Dunia ingin kita konflik antar generasi. Dengan generasi di atas kita. Mereka tua. Papa saya kayak begini kah. Pemimpin saya di dalam pelayanan seperti ini. Mentor saya seperti ini. Hanya karena berbeda pendekatan dan pola pikir. Tetapi Tuhan justru ingin kita kolaborasi dengan generasi di atas maupun generasi di bawah kita. Itulah yang menjadi ciri khas di mana Allah bergerak. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Allah yang kita sembah, kita harus sadar adalah Allah yang generasional. Kalau Allah kita adalah Allah yang generasional, mestinya kita yang percaya kepada Kristus pun pola pikir kita, pola pikir yang generasional juga. Nah, bagian yang kedua yang harus kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6, yaitu generasi yang lebih senior adalah alat utama Tuhan untuk memuridkan generasi yang berikutnya. Hal ini yang kita perlu sadari. Entahkah itu mungkin bicara senior itu bicara soal orang tua terhadap anak, kakak terhadap adik, angkatan atas mahasiswa kepada angkatan yang di bawahnya, atau bahkan kita mahasiswa kepada para pelajar di bawah kita. Ulangan 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 menekankan tentang hal ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Tuhan gak bicara sama Musa, ajarin sama angkatan yang baru. Enggak. Yosua ingat, ajarin kepada angkatan yang baru. Bukan. Justru sedang ditekankan kepada setiap orang angkatan yang lebih tua di dalam bangsa Israel. Dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Halo kakak. Halo angkatan atas. Halo mahasiswa. Kamu dan saya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjangkau generasi di bawah kita. Mungkin kamu langsung jadinya beban berat banget. Aduh, kak saya baru percaya nih. Saya baru pelayanan, saya nggak ngerti banyak soal Alkitab. Begini, sebenarnya kamu nggak harus lulus sekolah Alkitab baru bisa mengajar kepada angkatan di bawah kamu. Kamu nggak perlu harus fasih untuk bisa mengajar dasar kekristenan, hidup berjemaat, dan segala teori-teologi yang lain. Baru kamu bisa memuridkan angkatan di bawah kamu. Yang perlu kamu dan saya lakukan adalah menceritakan kepada generasi di bawah kita tentang apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupanmu. Bagikan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupmu kepada generasi berikutnya. Itu hal yang sangat praktis. Itu bukan hal yang sangat berat. Loh kenapa? Ya membagikan apa yang Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Membagikan apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Saya ingin ajak kita praktek di dalam minggu-minggu ini. Kakak-kakak mahasiswa, kakak-kakak angkatan, teman-teman mahasiswa kepada pelajar yang ada. Setiap kali kita beraktivitas di dalam ibadah atau di kampus, belajar untuk menyediakan waktu. Tidak buru-buru. Slow down sedikit. Jangan langsung pulang, jangan langsung ngumpul dengan sesama angkatan kita. Tetapi bisakah kita lihat sebentar, ngobrol, bangun hubungan dengan adik angkatan kita. Waktu di kampus juga lihat adik angkatan kita, kenalan dengan dalam ibadah barangkali dengan teman-teman pelajar yang ada. Dan lakukan hal ini, coba ngobrol pas makan siang bareng, di sela-sela perkuliahan, pas kita kebetulan main badminton bareng, di pinggir lapangan basket ataupun futsal, untuk bangun obrolan tersebut. Kakak dan adik, coba untuk ngobrol sebelum tidur malam,
bicara tentang apa yang jadi hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, hal yang tidak berat tetapi bagi. Apa yang kita punya, kita bagi kepada orang yang berikutnya. Apa yang kita punya, kita bagi kepada angkatan di bawah kita. Kita belajar, Tuhan lakukan hal ini loh sama gua. Ini prinsip yang gua dapat dan saya mau katakan itu sesuatu yang sangat ditunggu oleh angkatan bawah kita. Teman-teman yang lebih muda dari kita, ambil kesempatan ini. Karena memang Tuhan telah memberikan otoritas dan mengurapi generasi yang lebih senior untuk memperkenalkan Yesus kepada generasi yang baru. Hanya saja kita perlu slow down, berhenti sedikit, jangan buru-buru hanya dengan ego kita, acara saya, kepentingan saya. Tetapi berikanlah waktu, 1 jam, 2 jam kepada generasi yang di bawah kita. Jadi kita belajar Allah kita adalah Allah yang generasional. Yang kedua, generasi yang senior, apapun umur kita, adalah alat utama di dalam memuridkan generasi yang lebih muda. Itu realitanya. Mereka akan lebih terbuka kepada kita. Dan yang ketiga, sebenarnya gereja menjadi tempat untuk memperlengkapi dan bukan menjadi pengganti di dalam memuridkan generasi. Istilah Inggris, ada satu quotes yang bilang seperti ini. The church is a resource for you, but must never be your outsource. Gereja berfungsi menjadi sumber untuk memperlengkapi kita di dalam penginjilan dan pemuridan. Tetapi tanggung jawab untuk memuridkan adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya untuk tanggung jawab gereja, bukan hanya tanggung jawab pendeta, bukan hanya tanggung jawab orang yang bekerja secara sepenuh waktu di gereja. Bukan, itu tanggung jawab kita semua. Diperlengkapinya di dalam gereja. Jadi yang berperan utama dalam menjangkau dan memuridkan adalah kita. Orang tua, kakak angkatan. Hai kakak, jangan lempar tanggung jawab itu kepada gereja doang. Dan bilang, itu urusan gereja, saya mau kejar hidup saya sendiri. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 menceritakan hal ini pula. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tetapi ayat yang ke-12 ditekankan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Loh, buat apa orang-orang kudus ini? Maksudnya ya jemaat, orang-orang percaya. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tekanan untuk memuridkan, tekanan untuk mengajarkan kembali kepada generasi ke generasi yang ada di bawah kita. Untuk mencerminkan bahwa Allah kita adalah Allah yang generasional, yang bergerak dari generasi ke generasi. Itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua. Perhatikan kata memperlengkapi di situ. Ternyata kita orang percaya yang punya tanggung jawab untuk melayani. Dan untuk itu, supaya kita bisa melayani dengan efektif, kita diperlengkapi oleh gereja. Dalam hal ini ditulis para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Pada akhir tahun 2019 ada sebuah buku namanya Faith for Exiles yang diterbitkan oleh Barna Group Research. Nah, Barna Group Research adalah badan riset Kristen yang penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan mereka meneliti dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Dan ada hal-hal yang penting yang ternyata bisa dijadikan patokan untuk memastikan bahwa seseorang itu bisa punya iman yang tahan uji, tahan dalam tantangan yang ada. Dan salah satunya faktor yang menentukan orang, dia seorang mahasiswa, seorang anak muda, bisa bertahan melewati setiap tantangan yang ada dan imannya tetap kokoh. Karena dia punya komunitas intergenerasional. Ya, jadi ternyata seseorang yang punya relasi dengan generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda di dalam konteks relasi imannya, maka justru akan jauh lebih ulet, lebih kuat dalam menghadapi tantangan iman di dalam kehidupannya. Jadi seorang Kristen dengan pola pikir intergenerasional, artinya dia terbuka untuk membangun relasi, untuk ngobrol dengan yang lebih tua,
dan juga terbuka untuk mengajar yang lebih muda, justru itulah yang menjadi pendorong imannya untuk bisa tetap tumbuh dan ulet. Dan sepanjang perjalanan kehidupan mereka, mereka bisa tetap terus bertumbuh. Kenapa? Karena mereka menemukan mentor-mentor di dalam kehidupan perjalanan hidup mereka. Mereka punya ketua sel yang bisa menuntun mereka dalam kehidupan mereka. Mereka punya hubungan baik dengan orang tua mereka yang akhirnya membagikan apa yang menjadi pelajaran iman mereka. Dan bahkan mereka pun menjadi orang yang peduli untuk bersaksi dan berbagi kepada generasi di bawah mereka tentang Kristus. Luar biasa, luar biasa. Hal ini yang menjadi hal yang kunci yang seringkali diabaikan oleh orang yang percaya kepada Kristus. Tentang membangun relasi secara generasional di dalam komunitas yang ada. Ulangan 6 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Musa mengingatkan kita secara relasional untuk mengajar kepada generasi yang berikutnya. Kakak kepada adik, orang tua kepada anak, angkatan atas kepada angkatan yang di bawah kita, mahasiswa kepada para pelajar yang ada di bawah kita. Bahwa Allah yang telah membebaskan kita dari Mesir, lambang dari hidup yang lama yang penuh dosa, kepada tanah perjanjian. Dan karena itu hanya kepada Allah lah kita beribadah dari generasi ke generasi. Dengan maksud supaya dari generasi ke generasi tidak ada lagi satu orang pun yang kembali ke Mesir, kembali ke hidup yang lama dan menjadi budak dosa. Tuhan gak pengen itu, tetapi kita berjalan terus dari generasi ke generasi. Selepas pandemi ini teman-teman, saya melihat ada kumpulan orang Kristen dengan dampak yang berbeda. Yang pertama, orang Kristen yang punya iman yang teguh melewati pandemi. Yang kedua, orang Kristen yang memiliki iman yang berantakan ketika melalui pandemi ini. Kenapa bisa seperti itu? Sederhana. Orang yang teguh imannya melewati pandemi ini karena dia membangun imannya dalam relasi setiap hari dengan Yesus dan di dalam komunitas yang percaya kepada Kristus. Ya, artinya dia ada di dalam cell group. Yang kedua, imannya yang berantakan. Kenapa? Karena dia hanya membangun iman setiap hari Minggu saja lewat ibadah. Dan bahkan mungkin sekarang hanya lewat ibadah online saja. Come on teman-teman. Kita tidak ingin menjadi orang yang imannya berantakan dan bahkan menyalahkan gereja untuk iman yang berantakan dalam kehidupan kita. Gereja saya kurang ini, gereja saya kurang itu. Tetapi bisakah kita cek dan fair dalam kehidupan kita? Jangan-jangan bahkan kita nggak saat teduh. Jangan-jangan kita punya kelompok sel, tetapi kita bahkan nggak pernah mau ikut kelompok sel hanya karena menurut kita kelompok sel kita kurang oke, kurang pas. Dan akhirnya berantakan kehidupan kita dan kita blame kelompok sel kita. Padahal kehidupan rohani adalah tanggung jawab pribadi kita. Tetapi untuk membangun iman kita, kita perlu terhubung dengan Allah setiap hari dan terhubung dengan komunitas orang percaya pula setiap hari yang kita lalui. Dan komunitas tersebut bicara tentang relasi kita dengan angkatan di atas kita dan dengan orang-orang yang lebih muda dari kita. Sehingga kita punya iman yang kokoh. Dan doa saya hari ini, supaya kita punya iman yang kokoh tersebut. Dan bukan hanya tenggelam dengan generasi kita sendiri, tetapi kita harus terbuka dengan generasi yang ada di atas kita dan generasi yang ada di bawah kita. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang generasional. Dan kita pun harus berpikir secara generasional juga. Dari generasi ke generasi. Dan saya percaya ini waktunya kita membuka hati dan berjalan di dalam janji Tuhan tersebut. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini kami mau mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Mengajarkan kami untuk berpikir, membangun relasi kami, menyikapinya dari generasi ke generasi. Karena Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang bergerak di dalam janjinya dari generasi kepada generasi. Dan karena itu kami berdoa Bapa hari ini, Bapa kami minta ampun dari keegoisan kami,
yang hanya sibuk memikirkan kenyamanan pribadi kami, apa yang enak buat pribadi kami, hanya bisa menuntut apa yang baik buat pribadi kami. Tetapi hari ini kami berdoa Bapa, kami ingin bertumbuh. Kami ingin menangkap hati Tuhan. Dan kami percaya hati Tuhan juga ada untuk generasi kepada generasi, bahwa setiap generasi perlu mengenal Kristus, dan bahwa sebenarnya kami begitu diberkati oleh Tuhan, dan ada hal yang bisa kami bagikan kepada generasi yang ada di bawah kami. Dan oleh karena itu kami berdoa Bapa, buka mata rohani kami Bapa, untuk bisa melihat ada orang-orang, ada adik-adik angkatan, ada teman-teman yang bahkan lebih muda dari kami, yang sebenarnya kami bisa berinvestasi di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat yang bersamaan kami melihat betapa Tuhan itu terus memberkati kehidupan kami, betapa kami mengalami terobosan di dalam kehidupan rohani kami, betapa Tuhan memberkati dalam pekerjaan, betapa Tuhan memberkati di dalam studi kami ketika kami mulai peduli dengan yang namanya generasi ke generasi ini Bapa. Kami berdoa bagi teman-teman yang ngerasa sendiri Tuhan. Saat ini aku berdoa biar mereka menemukan komunitas yang tepat di mana mereka bisa terhubung. Hari ini aku berdoa Bapa bagi teman-teman yang bahkan sedang mencari mentor, mencari orang-orang di mana mereka bisa terhubung, bisa bicara dan ngobrol. Aku berdoa Bapa, bawa mereka Bapa untuk bertemu dengan orang yang tepat. Dan hari ini aku berdoa Bapa, biar generasi ke generasi yang ada boleh mengenal kedahsyatan Kristus di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa dan melepaskan berkat di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hikmat yang datangnya daripada Allah, berkat secara kesehatan dan juga secara keuangan, memberkati setiap kehidupan teman-teman mahasiswa sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik dan apa yang mereka butuhkan tercukupkan, dan damai sejahtera, sukacita daripada Allah limpah turun dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati setiap jemaat-Mu. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan konseling ataupun didoakan lebih lanjut, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini, dan bahkan kalian bisa memberikan input lebih jauh kalau kalian ingin tergabung di dalam kelompok sel yang bertemu secara online juga. Dan saya percaya ini waktunya kamu bisa bertumbuh dan mengalami terobosan rohani. Tuhan Yesus memberkati.